Halo, perkenalkan nama saya Is Dahlia dari Prodi Akuntansi ingin menjelaskan permasalahan yang ada di desa saya, yaitu Desa Durbuk, dan ada juga solusinya. Permasalahan yang ada di desa saya yaitu jalannya yang rusak parah. Mulai sepanjang jalannya rusak, banyak batuan, kerikil di pinggir jalan atau di tengah-tengah jalan. Hampir semua warga yang mengeluh kalau lewat di desa ini. Jalan yang sangat rusak, membuat sepeda motor cepat rusak, dan bisa menyebabkan jatuh kalau tidak berhati-hati. Jalan rusak ini diakibatkan karena banjir setiap tahunnya dan belum ada perbaikan jalan. Hampir setiap orang lewat harus pelan-pelan biar tidak jatuh. Dan orang yang jalan kaki harus pakai alas kaki biar tidak sakit karena batunya sangat besar. Semoga pemerintah cepat-cepat menangani masalah ini karena ini sudah parah rusaknya, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara. Dan ada juga solusinya untuk pemerintah. Tahu nggak? Rakyat bisa tuntut pemerintah karena jalan rusak. Awas! Gara-gara jalanan jelek, motorku jadi rusak nih. Tapi untung aku masih selamat. Iya toh, merugikan banget jalanan rusak begini. Nyebelin, merepotin hidup masyarakat. Gimana kalau kamu tuntut pemerintah di pengadilan? Wah, main tuntut aja. Seriusan, bisa kalau mau. Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena jalanan rusak. Dampaknya mulai dari rusaknya kendaraan hingga hilangnya nyawa korban. Buat masyarakat yang mengalami kecelakaan yang disebabkan jalan rusak, ternyata bisa menuntut pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika perbaikan jalan belum bisa dilakukan, menurut Pasal 24 Ayat 2, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah kecelakaan. Penyelenggara jalan dibagi ke beberapa level. Jalan secara umum dan jalan nasional dipegang oleh pemerintah pusat. Jalan provinsi itu gubernur, jalan kabupaten atau kota itu bupati atau wali kota, dan jalan desa itu perangkat daerah setempat. Terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak berarti tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Pembiaran jalan rusak, entah apa alasannya, sering kulihat di mana-mana. Dan jalanan rusak itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Betul, masyarakat yang terdampak jalan rusak sampai membuat bermacam-macam protes. Misalnya, menanam pisang atau padi di jalan yang berlubang dan membuat istilah satir macam ceglongan sewu atau 1000 kubangan buat jalanan yang rusak parah. Aku nggak habis pikir dengan aparat setempat yang membiarkan jalan rusak tanpa ngasih tanda peringatan. Padahal mereka juga lewat jalan itu setiap hari. Kalau aku sih udah deg-degan karena suatu-waktu bisa dituntut. Bisa jadi, aparat macam Kementerian PUPR, Dinas Bina Marga, ataupun PU masih banyak yang tidak memahami potensi jeratan hukum yang mengincar mereka jika membiarkan jalan rusak tanpa segera ada usaha perbaikan. Sanksi apa aja sih? Sanksi jenis pidana kan ya? Sesuai pasal 273 Undang-Undang LLAJ, ada 4 macam jeratan hukum buat aparat yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pertama, jika menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, maka aparat terkait bisa dipenjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Kedua, jika mengakibatkan luka berat, maka bisa dipenjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Ketiga, jika mengakibatkan korban meninggal dunia, maka bisa dipenjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Keempat, jika penyelenggara jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, maka bisa dipenjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1,5 juta rupiah. Berat juga ya tanggung jawab aparat yang ngurusin jalan. Jadi nuntut nggak nih? Motormu rusak parah loh, rugi banyak. Di dekat sini ada yang jual es tebu. Istirahat dulu yuk.